Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Atala. Saya dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 34. Guru pengajar Ibu Fatma Naira SPD, Sekolah SMA Negeri 7 Depok. Di sini saya akan menjelaskan Perang Batak. Berikut adalah wajah dari tokoh utama yang akan saya bacakan, yaitu Sisinga Mangaraja 12. Perang Batak. Perang Batak ini merupakan perang antara Kerajaan Batak melawan Belanda. Perang ini berlangsung selama 29 tahun lamanya. Pemerintah kolonial Belanda mampu menguasai wilayah Sumatera pada pertengahan abad ke-19, kecuali daerah Aceh dan Tanah Batak. Interaksi antara Belanda dengan orang-orang Batak mulai terjadi pada sekitar tahun 1870-an. Pada masa tersebut, kaum misionaris, yaitu pendakwa Kristen, banyak melakukan upaya penyebaran agama Kristen di wilayah Batak. Latar belakang Perang Batak. Perlu diketahui bahwa setelah Perang Padri berakhir, Belanda terus meluaskan daerah pengaruhnya. Belanda mulai memasuki tanah Batak seperti Mandailing, Angkola, Padang Lawa, Sipirok, bahkan sampai Tapanuli. Hal ini jelas merupakan ancaman serius bagi kekuasaan Raja Batak. Sisinga Mangaraja 12, masuknya dominasi Belanda ke tanah Batak ini juga disertai dengan penyebaran agama Kristen. Penyebaran agama Kristen ini ditentang oleh Sisinga Mangaraja 12 karena dikhawatirkan perkembangan agama Kristen itu akan menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang telah ada secara turun-temurun. Untuk menghalangi proses kristianisasi ini, pada tahun 1877, Raja Sisinga Mangaraja 12 berkampanye keliling ke daerah-daerah untuk menghimbau agar masyarakat mengusir para zending yang memaksakan agama Kristen kepada penduduk. Masuknya pengaruh Belanda ini juga akan mengancam kelestarian tradisi adat asli orang-orang Batak. Akibat kampanye Raja Sisinga Mangaraja 12 telah menimbulkan ekses pengusiran para zending, bahkan ada penyerbuan dan pembakaran terhadap pos-pos zending di Silindung. Kejadian ini telah memicu kemarahan Belanda, dan dengan alasan melindungi para zending, pada tanggal 8 Januari 1878, Belanda mengirim pasukan untuk menduduki Silindung, dan terjadilah Perang Batak. B. Bagaimana jalannya Perang Batak? Alasan untuk melindungi para zending itu tentu alasannya dibuat-buat Belanda, karena yang jelas Belanda menduduki Silindung sebagai langkah awal untuk memasuki tanah Batak, yang merupakan wilayah kekuasaan Raja Sisinga Mangaraja 12. Belanda ingin menguasai seluruh tanah Batak. Kali pertama pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Skelton menuju Bahal Batu. Rakyat Batak di bawah pimpinan langsung Raja Sisinga Mangaraja 12 melakukan perlawanan terhadap gerakan pasukan Belanda di Bahal Batu. Dalam menghadapi perang melawan Belanda ini, rakyat Batak sudah menyiapkan benteng pertahanan seperti benteng alam yang terdapat di dataran tinggi Toba dan Silindung. Di samping itu dikembangkan benteng buatan yang ada di perkampungan. Setiap kelompok kampung dibentuk 4 persegi dengan pagar keliling tersebut dari tanah dan batu. Di luar tembok ditanami bumbu berduri, dan di sebelah luarnya lagi dibuat parit keliling yang cukup dalam. Pintu masuk dibuatannya beberapa buah dengan ukuran sempit. Pertempuran pertama terjadi di Bahal Batu. Sisinga Mangaraja 12 dengan pasukannya berusaha memberikan perlawanan sekuat tenaga, tetapi nampaknya kekuatan pasukan Batak tidak seimbang dengan kekuatan tentara Belanda, sehingga pasukan Sisinga Mangaraja 12 ini harus ditarik mundur. Akibatnya justru pertempuran merembet ke daerah lain, misalnya sampai di Butar. Karena dengan gerakan mundur tadi, pasukan Sisinga Mangaraja 12 juga melakukan penyerangan pada pos-pos Belanda yang lain. Perang Batak ini semakin meluas ke daerah-daerah lainnya. Setelah berhasil menggagalkan berbagai serangan dari pasukan Sisinga Mangaraja 12, Belanda mulai bergerak ke Bakara. Bakara merupakan benteng dan istana kerajaan Sisinga Mangaraja 12. Dengan jumlah pasukannya yang cukup besar, Belanda mulai mengepung Bakara. Letnan Kitchener menyerang dari arah selatan, Shelter mendesak dari sebelah timur, sementara Van den Berg mengepung dari arah barat. Beberapa komandan tempur Belanda berusaha memasuki benteng Bakara, tetapi selalu didapat halau dengan lemparan batu oleh para pejuang Batak. Akhirnya benteng dan istana Bakara dihujani tembakan yang begitu gencar, sehingga benteng itu dapat diduduki Belanda. Sisinga Mangaraja 12 dan sisa pasukannya berhasil meloloskan diri menyingkir ke daerah Paringinan di bagian selatan Danau Toba. Belanda terus memburu Sisinga Mangaraja. Sisinga Mangaraja kemudian menyingkir ke Lintung.
Belanda terus mengejar Sisingamaraja, terus bergerak ke Tambunan, Lagu Boti, dan terus ke Baligi. Dengan kekuatan pasukannya, Belanda dapat menguasai tempat-tempat itu semua, sehingga semua daerah di sekitar Danau Toba sudah dikuasai Belanda. Sisingamaraja 12 dengan sisa pasukannya bergerak menuju Huta Puong pada Juli tahun 1889. Sisingamaraja 12 kembali angkat senjata melawan ekspedisi Belanda. Di Huta Puong ini, pasukan Sisingamaraja bertahan cukup lama, tetapi pada tanggal 4 September 1889, Huta Puong juga jatuh ke tangan Belanda. Sisingamaraja 12 kemudian membuat pertahanan di Pakpak dan Dairi. Pasukan Belanda di bawah komando Van Daden mengadakan gerakan sapu bersih terhadap kantong-kantong pertahanan dari Aceh sampai Tanah Gayo, termasuk yang ada di Tanah Batak. Tahun 1907, pasukan Belanda di bawah komando Hans Christoffel memfokuskan untuk menangkap Sisingamaraja 12. Sisingamaraja 12 berhasil dikepung rapat di daerah segitiga Barus, Sidikala, dan Singkel Dalam. Pengepungan ini Belanda bukan cara licik, yaitu menangkap Boru Sagala, istri Sisingamaraja 12 dan dua anaknya. Dengan beban psikologis yang berat, Sisingamaraja 12 tetap bertahan, tidak mau menyerah. Akhirnya pada tahun 17 Juni 1907 siangnya, pasukan Belanda dikerahkan untuk menangkap Sisingamaraja 12 di pos pertahanannya di Aik Sibul Bulon di daerah Dairi. Di dalam keadaan terdesak, Sisingamaraja 12 dengan putra-putri tetap bertahan dan melakukan perlawanan sekuat tenaga. Tetapi dalam pertempuran itu, Sisingamaraja 12 tertembak mati. Begitu juga putrinya Lopian dan dua orang putranya Sultan Nagari dan Patuan. Dengan demikian berakhirlah Perang Batak. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.